Baik ya. Eh, yang baru masuk atau baru gabung juga yang sudah linknya ada di sini. Materi untuk analisis rancangan sistem informasi, yaitu mapping into desain atau eh, berpindah dari analisis ke desain ya. Nah, untuk absennya ini silahkan untuk absen lebih dahulu. Dicoba, kemudian lakukan absen. Kemudian untuk minggu depan ya, minggu depan nanti teman-temannya diinfokan ya, supaya kalau ini kan kelihatan kuliah yang sinkronus 12, yang asinkronus belum tahu ya. Nah, minggu depan kita melakukan kuis ya. Bahannya itu adalah fase analisis atau step analisis yang mulai tentang proses modeling, data modeling, kemudian requirement, nah itu yang kita lakukan ya. Jadi bisa diinfokan ke teman-temannya, minggu depan kita melaksanakan kuis. Oke, kemudian untuk hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih berpindah dari apa istilahnya dari analisis ke desain. Di sini dicontohkan ya, di sini dicontohkan ada analisis model sama desain model. Atau kalau kita lihat di sini di analisis model itu ada entity relationship diagram untuk menggambarkan data model ya. Ada data flow diagram untuk menggambarkan flow ya atau proses model. Kemudian ada state transition diagram. Kemudian ada data dictionary. Data dictionary ini adalah penjelasan dari entity relationship diagram dan penjelasan dari data store yang ada di dalam DFD. Kemudian yang lebih luar lagi ini ada spec atau proses specification. Proses specification itu lebih ke arah kayak misi code gitu ya. Kemudian ada control specification. Nah, ini bentuknya bisa tabel gitu. Namanya adalah spec ya. Kemudian bisa juga adalah data object description. Ini adalah disebut dengan analisis model struktural yang katakanlah ini belum disampaikan, bisa dicari di Google maupun juga di YouTube ya. Nah, kemudian desain model ini dipetakan ya, ini dipetakan. Ini levelnya ada data desain, arsitektur desain, interface desain sampai komponen level desain ya. Data desain ini adalah gambaran dari data dictionary, kemudian entity relasional itu dalam bentuk tabel atau biasa juga disebut dengan physical data model ya. Kemudian arsitektur desain ini adalah data flow diagram itu bentuknya adalah di sini kita bisa lihat itu adalah arsitektural design. Kalau Anda belum jelas ini bisa ada diklik ya. Arsitektur desain itu apa? Arsitektur desain itu adalah menjelaskan susunan atau konstruksi dari kode yang membuat aplikasi. Misalnya adalah mana bagian kliennya, mana servernya. Atau bisa juga misalnya adalah arsitektur MVC ya, model view controller. Kemudian bisa juga misalnya modelnya adalah katakanlah misalnya application programming interface API misalnya ya. Nah, itu adalah menggambarkan di data flow diagram. Kemudian berikutnya itu ada interface design ya. Interface design ini kalau kita lihat ini
panahnya itu adalah state transition diagram. Jadi dari state transition diagram, state-nya apa aja, itu ke interface design. Kemudian ini komponen level design. Ini adalah dari proses specification. Kemudian juga yaitu adalah komponen level design. Sebentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Itu adalah komponen level design. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di bukunya Alan Dennis Barbara Harrison, materinya itu ada di chapter 7 ya, Moving into Design. Nah, oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Biar ini lebih besar, nah, linknya saya kopikan atau ini deh. Oke, nah kelihatannya itu moving to design itu adalah mengubah dari fase analisis ke desain. Kemudian yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana caranya melakukan perubahan dari analisis ke desain. Satu, melakukan transisi dari requirement atau daftar kebutuhan ke bentuk desain. Kemudian yang kedua adalah strategi untuk mendapatkannya atau mencapainya. Itu bisa bangun sendiri ya, custom development. Yang kedua package software, ya beli software yang telah ada. Atau yang ketiga outsourcing. Outsourcing itu berarti menyewa developer dari bisnis atau perusahaan lain, kemudian diminta sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Ya. Kemudian juga apa yang dipilih itu pengaruhnya biasanya ke biaya atau ke dana. Kemudian memilih strategi akuisisi. Strategi akuisisi itu adalah strategi untuk mendapatkan aplikasi yang diinginkan. Nah, yang perlu kita ketahui kalau di analisis itu adalah menggambarkan apa atau alur yang bekerja di dalam satu pekerjaan atau yang ada di dalam sistem saat ini. Nah, di desain itu adalah menggambarkan bagaimana sistem yang baru itu akan beroperasi. Sehingga di desain phase ini kita akan mendevelop ya dari sistem requirement atau kebutuhan dari sistem ya yang menggambarkan secara detail ya dari sistem yang akan dibangun. Apa saja ya tadi ada data, kemudian ada komponen, ada user interface, nah itu yang ada. Kemudian juga kita menggambarkan alternatif strategi untuk mendapatkan atau mengimplementasikan dari sistem buat sendiri, beli jadi, atau outsourcing. Kemudian
sedikit mengulang, ya. Tujuan dari analisis itu adalah figure out what the business need. Jadi ada menggambarkan atau mendistribusikan apa kebutuhan dari bisnis. Nah, tentu kebutuhan yang berhubungan dengan aplikasi. Misal satu bank itu adalah sistemnya masih belum online. Kemudian dia mau mengonlinekan. Nah, mau mengonlinekan itu disebut dengan bisnis need. Sedangkan desain itu adalah menggambarkan bagaimana itu dibuat. Cara mengonlinekan itu, nah itu dituliskan di dalam desain. Apakah pakai satelit, ataukah misalnya membangun batch system, ataukah juga misalnya membangun katakanlah aplikasi client server. Ya. Oke, kemudian selama fase desain, ya, business requirement itu diubah menjadi sistem requirement. Business requirement-nya misalnya katakanlah mentransfer uang. Ya, mentransfer uang itu berarti memindahkan saldo dari satu akun ke akun yang lain. Ini dikonversi kepada sistem requirement. Untuk bisa melakukan transfer uang ini, itu database-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, jaringannya apa saja. Kemudian yang ketiga, user interface-nya bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan sistem requirement. Business requirement-nya apa? Tadi mentransfer uang, misalnya. Kemudian sistem requirement ya berarti adalah kebutuhan terhadap perangkat keras, kebutuhan terhadap data, kebutuhan terhadap user interface, itu semua disebut dengan sistem requirement ya. Ini dikomunikasikan melalui sekumpulan dokumen desain dan juga yaitu physical process dan data model, dilengkapi dengan physical process dan juga data model ya. Nah, aktivitas di dalam desain base ini kalau kita lihat aktivitasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau lengkap ya atau detail. Kemudian output dari aktivitasnya itu yang sebelah kanan. Kalau mau membaca secara detail, itu chapternya ada di 7, 8, 9, 10, 11. Jangan lupa ya, bukunya yang ada di materi di APSI, yang linknya ada di halaman depan, itu dibaca ya. Nah, aktivitasnya desain base apa aja? Satu, yaitu adalah menentukan strategi akuisisi sistem buat beli atau outsource. Yang kedua, mendesain arsitektur sistem. Hardware-nya ditaruh mana, software-nya apa aja yang diinstal, itu arsitektur sistem ya. Kemudian make hardware and software selection. Akhirnya memilih yaitu hardware dan software yang akan dipakai untuk implementasi sistem. Kemudian desain sistem navigation, ya bisa UI berupa input maupun juga output. Kemudian convert logical process model to physical process model. Hasilnya physical process model. Ya, physical process model itu apa? Function atau fitur yang ada ya. Kemudian update case repository with additional system detail. Ya, update GitHub-nya lah ya. Itu update case repository. Design the program that will perform the system process ya. Mulai implementasi, melakukan program desain spesifikasi. Kemudian convert logical data ke physical data model, buat tabelnya. Kemudian update case repository, ya update lagi GitHub atau catatan dokumentasinya. Revisi tetapkan user dan hak aksesnya ya.
read, update, delete, root matrix. Kemudian desain di mana data akan ditaruh ya. Itu ada data storage design. Kemudian di akhir fase desain, maka kumpulan tadi mulai arsitektur, tabel, physical proses dan sebagainya itu disebut dengan sistem specification. Ini outline-nya isi dari sistem specification. Kalau kita lihat di sini, outline-nya isinya adalah recommendation system acquisition strategy. Kemudian alternatif pembobotan strategi akuisisi atau memperolehnya. Kemudian arsitektur desain, hardware dan software specification, interface design, physical process model, spesifikasi program, model physical data, dan juga yaitu desain data storage. Ya. Kemudian juga truth matrix dan terakhir adalah repository entry. Kemudian berikutnya itu sistem specification-nya. Nah, sistem akuisisi strategi itu adalah apa? Yaitu strategi untuk memperoleh atau mendapatkan sistem. Ini tadi yang saya sebutkan tadi ya. Bangun sendiri in-house, membeli paket, atau memanggil external vendor developer untuk menyediakan aplikasi. Disebut juga dengan outsourcing. Nah, ini keuntungan dan kelemahan kalau kita bangun sendiri ya. Satu, keuntungannya ya fleksibel, kemudian bisa lebih memahami tentang problem yang akan dipecahkan. Kemudian keuntungan yang lainnya kita bisa memilih teknologi sesuai dengan kemampuan support strategik ya atau sumber daya yang ada. Kemudian tergantung pada technical skill dan functional knowledge yang ada di organisasi. Kekurangannya itu adalah mungkin biasanya terbengkalai karena ada tugas rutin ya yang sudah ada. Atau yang kedua, tidak adanya tim profesional. Karena di dalam organisasi sudah biasanya job disk-nya sudah dalam operasional dari perusahaan. Risikonya biasanya bisa makan waktu lama atau mengalami kesulitan. Nah, kalau pilihan kedua, beli dalam bentuk paket. Nah, paket itu berarti aplikasinya sudah dibuat. Bisa dalam bentuk misalnya di Play Store, di software host, dan sebagainya yang sudah jadi. Satu biasanya adalah lebih efisien atau lebih murah dan juga telah dibuat dan dites. Sehingga memerlukan waktu yang lebih cepat untuk instalasi dibandingkan juga dengan custom system. Kemudian biasanya software itu adalah bisa dalam bentuk single function atau keseluruhan sistem, misalnya ERP atau Enterprise Resource Planning. Kemudian ya salah satu problem untuk pembelian paket software itu adalah biasanya di beberapa perusahaan paket software biasanya mengharuskan untuk menerima fungsionalitas yang telah ditetapkan. Jadi dia tidak bisa di-custom. Misalnya penggajian, faktornya apa aja. Kemudian kita mau menambah katakanlah uang lembur, belum tentu tersedia di aplikasi. Kemudian kebanyakan aplikasi ya, mengizinkan kustomisasi atau manipulasi dengan beberapa cara atau harus update fitur tertentu. Kemudian custom build add-on tersedia build
add-on-nya, interface ya. Yang ini biasanya ya tergantung dari aplikasi yang disediakan dan digunakan untuk handle special need. Jadi intinya kita harus mengikuti dari aplikasi yang sudah dibangun, tidak bisa custom atau menyesuaikan. Sehingga tantangannya itu adalah di sistem integrasi, menyatukan antara existing legacy system atau sistem yang lama dan sistem aplikasi yang baru. Itu tantangannya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana cara mengintegrasikan data yang sudah ada atau data dari aplikasi lama ke dalam data aplikasi baru. Migrasinya seperti apa? Kemudian pilihan yang ketiga outsourcing, ya manggil external vendor atau developer untuk membuatkan sistem yang diinginkan. Jadi kita menyerahkan kebutuhannya, kemudian software house membangun. Outsourcing yang menyediakan software atau aplikasi biasanya disebut juga application service provider atau biasa disebut dengan ASP, application service provider. Softwarenya biasanya disebut SaaS, software as services. Nah, itu SaaS ya, software as services. Nah, yaitu adalah penyedia aplikasi atau software yang bisa end atau or langsung atau melalui internet. Kemudian ini SaaS ini adalah salah satu ekstensi atau bentuk ASP model atau application service provider. Contoh SaaS itu Canva. Ya. Kemudian contoh apa istilahnya ini paket software ya Photoshop. Contoh custom software mungkin kita buat Paint sendiri, nah itu bisa custom software. Outsourcing mempunyai banyak keuntungan, ya low cost entry dan juga short setup time. Ya. Cuma risikonya itu adalah informasinya bocor keluar, ya confidential information. Atau losing control over future development. Kita tidak tahu benar kodenya bisa dikembangkan lebih lanjut ke pengembangan ke depan atau tidak. Yang ketiga itu adalah losing important skill in house profesional ya. Kadang kita tidak tahu apakah skillnya mencukupi untuk in-house profesional yang di outsourcing. Nah, seringkali itu adalah kita tidak begitu memahami ya kemampuan apakah outsource yang kita pakai atau panggil itu benar-benar ya bisa mengerjakan dan memahami kebutuhan kita. Jadi kemudian tipe outsourcing ya, tipe outsourcing satu berdasarkan upah berdasarkan time dan kesepakatan ya lama bekerjanya. Yang kedua fixed price kontrak ya berarti harganya sudah bulan. Yang ketiga value added kontrak yaitu outsource ya memberikan beberapa benefit kemudian benefitnya itu dihitung persatuan. Nah ini beberapa tipe atau bentuk bagaimana cara komunikasi dengan outsource-nya ya atau cara petunjuk bagaimana kita memilih outsource yang baik. Kemudian berikutnya itu adalah pengaruh akuisisi strategi ya di dalam menentukan strategi mana yang kita pilih. Nah, itu pertimbangannya apa saja bobotnya. Ini bobotnya ya. Kapan kita custom bangun sendiri
kapan kita beli paket, kapan kita outsource. Nah, pertimbangannya ini ada bisnis need, pengalaman bangun sendiri, kemampuan tim, dan juga project management. Dan yang terakhir itu adalah time frame atau waktu yang disediakan. Kalau misalnya bisnisnya unik, ya, kemudian fungsionalnya sudah punya ahli, maka kita bisa pilih custom. Tapi kalau bisnisnya umum, kemudian di in-house atau di perusahaan pengalamannya terbatas, ya skillnya tidak strategik, ya kita pilih paket system. Kita kapan butuh bisnis outsourcing? Ya, ini kalau misalnya tidak pada core atau inti, kemudian tidak ada tenaga ahli yang berpengalaman, kemudian juga misalnya ada keputusan yang mendukung, nah kita bisa outsource. Itu antara lain bentuk-bentuk cara memilih dari apa istilahnya, bagaimana kita memilih di dalam membangun aplikasi beralih dari analisis ke desain. Oke, baik, dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, terakhir sebagai summary ya. Oke, summary. Kita lihat. Oke. Nah, transisi dari requirement ke desain itu merupakan cara atau mekanisme bagaimana membuat blueprint terhadap sistem yang baru. Kemudian output dari fase desain itu adalah sistem specification yang memuat data, proses, UI, dan juga misalnya komponen dari sistem. Kemudian strategi untuk mendapatkannya itu adalah disebut juga sistem acquisition strategies. Isinya adalah dalam bentuk custom application atau in-house. Yang kedua membeli paket sistem. Yang ketiga outsourcing. Kemudian bagaimana menentukan strategi yang tepat di dalam akuisisi? Maka kita harus bisa melihat, mengukur kekuatan dan kelemahan serta kecocokan terhadap bisnis kita. Beberapa pertimbangkan isu-isu mulai dari yaitu keunikan bisnis, kemudian pengalaman, dan juga kemampuan atau skill yang dipunyai oleh perusahaan. Kemudian pemilihan strategi kita bisa lakukan dengan membuat beberapa alternatif matrik mana yang lebih cocok. Demikian cara untuk melakukan perpindahan atau transisi dari fase analisis ke fase desain. Nah, nanti berikutnya masing-masing data model, proses model, kemudian dalam bentuk komponen data specification, proses specification maupun komponen specification, nanti kita ulas lebih lanjut. Demikian kuliah sore hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Jika tidak ada pertanyaan, maka saya infokan kembali minggu depan kita melakukan kuis. Kuisnya bahannya itu adalah materi analisis perangkat lunak. Ya. Kemudian analisis itu dari mana? Bisa dilihat di buku. Di bukunya itu, kalau di bukunya itu bisa dilihat di sini ya. Share screen. Pak ya. Nah, Anda bisa ke sini. Kemudian diklik di absi. Di bagian bawah yang analisis. Ya. Nah, ini ya. Ya, ini analisis. Kalau nggak salah bab 4 sampai 7 ya. Kita bisa lihat di bagian analisis. Lihat aja di babnya. Pada babnya ya, daftar isi. Nah, ini ya. Analisis space. Nah, analisis space ini 3, 4, 5, 6 ya. Procurement determination, use case analysis, proses modeling, data modeling. Ya, ini 4, 5, 6. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan, diinfokan bagi yang tidak bisa mengikuti kuliah sinkronus ini bisa mengikuti asinkronus, bahan maupun rekaman video. Nanti saya upload di materi ini dan absen sesuai dengan jam kuliah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bang. sama-sama. Ya, sama-sama.